Polandia dan Slovakia secara resmi telah mengirim jet tempur MiG-29 Fulcrum ke Ukraina. Dan jika dilacak, asal-usul pesawat ini rumit, menarik, dan juga ironis. Pada Maret 2023 lalu, Warsawa memulai proses transfer MiG-29 ke Kiev. Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan awalnya 4 MiG-29 akan diserahkan ke Ukraina, sementara sisanya sedang disiapkan. Polandia pada akhirnya dilaporkan akan mentransfer 14 pesawat dari total sekitar 28 yang mereka miliki. 4 MiG-29 Polandia pertama dilaporkan telah tiba di Ukraina awal April ini. Slovakia dengan cepat mengikuti pengumuman Polandia. Pemerintah negara tersebut menyetujui transfer 13 Fulcrum mereka. Sejumlah laporan menyebutkan dari jumlah itu 10 jet telah dimodernisasi dan 3 hanya digunakan untuk suku cadang. Hingga sampai ke Ukraina, baik MiG-29 Polandia dan Slovakia memiliki sejarah asal-usul yang panjang. Mari kita telusuri. Kita lihat MiG-29 Slovakia terlebih dahulu. Slovakia muncul dari pembubaran Cekoslovakia pada akhir Desember 1992 dan armada MiG-29 yang sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Udara Cekoslovakia dibagi antara negara baru Republik Ceko dan Slovakia. 10 MiG-29 diwarisi oleh Slovakia dan ini tetap digunakan sebagai pesawat tempur utama negara tersebut. Ini sangat kontras dengan Republik Ceko yang dengan cepat membuang Fulcrum warisan tersebut. Begitu pentingnya MiG-29 bagi Slovakia sehingga negara tersebut memesan 14 pesawat lagi dari Rusia, termasuk sepasang pesawat 2 kursi. Pesawat diterima dalam 2 batch, yaitu pada tahun 1993 dan 1995. Secara khusus, ini tampaknya adalah MiG-29 standar Rusia, bukan varian setara ekspor MiG-29A yang sedikit diturunkan untuk ekspor klien Fakta Warsawa. Selama bertahun-tahun, setidaknya 4 MiG Slovakia hilang dalam kecelakaan, sementara yang lain disimpan di museum. Ketika Slovakia bergabung dengan NATO pada tahun 2004, upaya dilakukan untuk membuat MiG-29 kompatibel dengan NATO. Hasilnya adalah program modernisasi MiG-29AS untuk kursi tunggal dan MiG-29 UBS untuk 2 kursi. Pemutakhiran diintegrasikan oleh MiG Rusia dengan partisipasi Rockwell Collins dan Base System. Peningkatan ini dilakukan antara tahun 2005 hingga 2008. Ketika Fulcrum Slovakia terakhir dipensiunkan pada Agustus 2022, dilaporkan armada terakhir terdiri dari sekitar 11 jet operasional. Penarikan MiG diikuti dengan transfer mereka ke Ukraina meninggalkan Slovakia tanpa peralatan tempur saat ini. Sebagai gantinya, pertahanan udara negara ini dipercayakan kepada Angkatan Udara Ceko. Negara ini menggunakan jet tempur JAS-39CD Gripen. Angkatan Udara Polandia juga terlibat dalam inisiatif pengawasan udara bersama. Pengaturan ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2023 ini dan kemungkinan akan diperpanjang hingga 14 jet tempur F-16 Blok 70 yang dibeli Slovakia tiba tahun 2024. Sejauh ini bukti video mengkonfirmasi identitas 2 MiG-29 Slovakia yang telah dikirim ke Ukraina. Mereka adalah MiG-29 AS6124 dan 2123. Keduanya dikirim Rusia pada pertengahan 1990-an. Ada juga laporan yang belum dikonfirmasi salah satu jet yang diterbangkan ke Ukraina adalah MiG-29 AS0619. Jet lain yang juga dipasok oleh Rusia. Selanjutnya kita lihat MiG-29 Polandia. Dibandingkan dengan kisah Fulcrum Slovakia, asal-usul armada MiG-29 Polandia agak lebih kompleks. Warsawa menandatangani kontrak untuk MiG-29 dengan pemerintah Soviet pada Maret 1989 dan jet pertama mulai tiba di Polandia akhir tahun yang sama. Kekuatan awal Fulcrum terdiri dari 12 pesawat, 9 adalah MiG-29A kursi tunggal dan 3 pesawat latih MiG-29UB 2 kursi. Pada awal 1990-an, Angkatan Udara Polandia masih didominasi oleh jet tempur MiG-21 Fishbed yang menua.
Polandia melihat peluang untuk meningkatkan armada fulcrumnya saat pembagian warisan Cekoslovakia. Upayanya berhasil. Pada Desember 1995, Warsawa dan Praha menandatangani kesepakatan pertukaran. 9 MiG-29A dan 1 MiG-29UB diberikan ke Polandia bersama dengan suku cadang, perlengkapan, dan persenjataan. Sebagai imbalannya, Ceko menerima 11 helikopter W-3 Sokol. Polandia bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan negara ini juga melakukan perubahan pada MiG-nya untuk memastikan dapat beroperasi lebih baik sebagai bagian dari aliansi. NATO juga menyadari Polandia sebagai anggota yang penting. Hingga pada akhir 2001, Jerman menawarkan menjual MiG-29 mereka ke Warsawa. Jerman bisa memiliki fulcrum karena dulu digunakan oleh Angkatan Udara Jerman Timur sebelum penyatuan. Jerman Timur saat itu menerima 20 MiG-29 dan 4 MiG-29UB. Pesawat dikirim antara 1988 hingga 1989. Setelah penyatuan Jerman, MiG-29 berakhir dengan Luftwaffe. Mereka menjadi aset penting untuk pelatihan Angkatan Udara NATO. Tentu saja pesawat juga menjalani sejumlah peningkatan. Jerman menawarkan MiG-29 yang tersisa ke Polandia. Warsawa dengan senang hati menerimanya pada Januari 2002. Mereka mengambil 22 MiG-29 dengan harga €1 per pesawat. Peralatan darat dan persenjataan juga disertakan. Polandia memilih 14 MiG Jerman dengan perawatan terbaik untuk diperbaiki dan melanjutkan operasi, sedangkan 7 sisanya digunakan sebagai sumber suku cadang. Sekali lagi, MiG membantu perombakan untuk fulcrum bekas Jerman. 10 di antaranya menjalani penguatan struktural untuk memperpanjang umur badan pesawat. Avionik juga ditingkatkan ke standar Polandia, meskipun sistem navigasi Luftwaffe dipertahankan. MiG-29 telah melayani Angkatan Udara Polandia dengan baik, tetapi hari-hari mereka tampaknya tinggal menghitung hari. Fulcrum masih selamat saat Angkatan Udara Polandia mulai menerima F-16CD. Angkatan Udara negara itu memperoleh 48 jet F-16CD Blok 52 yang dikirim antara tahun 2006 hingga 2008. Namun saat Ukraina meminta jet tempur dan Polandia akan menerima pesawat tempur yang baru dalam waktu dekat, divestasi MiG-29 akhirnya dapat dimulai. Pada Januari 2020, Amerika dan Polandia menandatangani perjanjian untuk pembelian 32 F-35A. Polandia juga akan menerima 48 jet serang ringan FA-50PL dari Korea Selatan. Pada tahap ini belum diketahui MiG-29 Polandia mana yang dipindahkan ke Ukraina dan dari sumber mana mereka berasal. Tetapi bagaimanapun pengiriman fulcrum akan menjadi babak paling penting dalam sejarah panjang dan dinamis dari pesawat ini. Dan juga cukup ironis, pesawat yang dulu dikirim Soviet untuk memperkuat sekutunya melawan NATO, sekarang dikirim ke medan perang oleh anggota NATO untuk melawan penerus utamanya, Rusia. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.frajena.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.